Halo, jadi beberapa hari lalu emak sempat mendapat beberapa pertanyaan. Emak kan usianya sudah di atas 40 tahun ya, sudah hampir 50. Jadi ada pertanyaan, kira-kira Mak, apakah semasa hidup emak pernah nggak ada pengalaman-pengalaman serem yang bisa dibagikan ke kita semua? Oke, emak akan bagikan satu pengalaman serem emak ya. Jadi dulu itu, emak itu kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya, Jawa Timur. Pada waktu itu, emak harus menyelesaikan ada kegiatan pada hari Minggu. Jadi, emak tidak pulang ke rumah. Jadi, emak harus berada di tempat kos. Dan malam itu menjelang maghrib ya. Jadi di dalam kamar kos itu satu kamar hanya ada emak, terus di kamar depannya emak itu ada satu orang lagi. Jadi bisa bayangin ya, itu adalah tempat kos-kosan yang berputar begitu. Jadi kayak ada kamar-kamar-kamar, terus di depannya itu ada sebuah taman kosong gitu ya, ada taman di tengah-tengahnya. Terus dari antara kamar ke kamar-kamar yang lain yang berputar itu ada jendela yang super besar gitu. Jadi pada saat itu kejadiannya tuh mau maghrib dan emak itu lagi siap-siap untuk persiapan buat acara besoknya. Nah, emak itu harus mengecilkan baju karena baju yang diberikan ke emak itu lebih besar. Emak ingat sekali waktu itu belum berjilbab ya, jadi emak menggunakan celana pendek berwarna merah, lalu kaos berwarna putih gitu kaosnya ya, tapi celananya warnanya merah. Nah, emak itu sangat asik sekali tuh jahit ya, jahit itu kaos gitu. Nah, ketika emak berdiri udah ngerasa selesai ya jahitan emak, terus kemudian ketika emak mulai berdiri tuh, emak kan nggak sengaja muter lihat kaca itu ya, kaca yang sebelahnya, kaca yang sebelah apa namanya, sebelah pintu tadi, sebelah pintu depan ya. Terus kemudian emak itu melihat di dalam bayangan kaca ya, yang di pantulan kaca itu ada ini apa namanya kayak seolah-olah loh kok bawahnya emak warnanya putih gitu. Perasaan emak pakai yang warna merah. Nah, karena emak terus ngerasa di belakang emak kok rasanya gak enak ya. Akhirnya emak memutuskan untuk timbul keberaniannya waktu itu ya. There must be something wrong nih sama emak nih. Ada yang gak bener nih. Lalu emak manggil nama salah satu teman emak yang satu-satunya yang ada di kamar depan emak. Jadi harus ngelewatin yang taman kosong tadi ya. Terus kita panggil lah namanya, misalnya Mbak I gitu ya. Mbak I gitu, teriak emak. Nah, si Mbak I ini denger teriakan emak langsung bilang, apa dek? Kan kebetulan kakak kelas ya. Iya sini aja dek gitu. Aku ke tempat Mbak I ya. Iya dek sini aja. Mbak I ngapain? Baru bangun tidur kata Mbak I. Nah, waktu saya mau masuk ke kamar Mbak I, itu waktu saya jalan tuh dari kamar menuju kamarnya Mbak I itu rasanya kayak pingin nengok. Tapi kalau udah kepingin nengok, jangan sekali-sekali nengok. Ya, udah jalan aja terus ke depan, gak usah nengok-nengok ke belakang. Terus jalan aja, terus saya ketuk itu pintunya Mbak I, terus begitu saya buka itu pintu, tiba-tiba Mbak I kan noleh gitu ya, nolehin mukanya dari tempat tidur ke arah pintu, karena kan saya buka ya. Habis itu dia langsung teriak nunjuk saya, suruh saya keluar, keluar kamu, keluar, keluar, keluar gitu. Emak takut banget, serius. Tapi yang emak tahu satu-satunya orang di situ adalah Mbak I. Jadi emak langsung lari aja ke situ. Nah, ternyata Mbak I melihat sesuatu yang tidak berani emak lihat. Jadi emak lihat bawahnya, tapi Mbak I lihat keseluruhannya. Oke, itu salah satu cerita serem emak. Masih banyak yang lainnya.